وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari itu agar seluruh laki-laki tidak terkecuali yang sudah balik selama masih mampu dan bukan musafir, maka dia wajib menuju ke masjid dan rangkaiannya wajib mendengarkan khutbah dan juga mengikuti sholat. Khutbah ini tujuannya untuk memotivasi mereka untuk semangat dalam ibadah, tetap mengejar surga, bagaimana mereka menjaga amanah-amanah sebagai pemimpin di masyarakat kaum laki-laki, untuk punya bekal sampai Jumat yang akan datang. Jumat datang ke depan dicas lagi sampai Jumat yang akan datang. Terus begitu. Dan Nabi SAW memotivasi kita dengan mengatakan antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya, kalau orang sibuk dengan ibadah, pembersihan dosa di antara keduanya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka di sini umat Islam berkumpul, kemudian mereka mendengarkan tausiah-tausiah, peringatan-peringatan. Dan Nabi SAW kalau khutbah Jumat, maka wajah beliau memerah. Wajah beliau memerah, mata beliau memerah seperti sedang memperingatkan pasukan. Ya, saking semangatnya Nabi SAW menggunakan momentum khutbah. Karena ada juga di antara orang teman-teman tidak tiap hari yang hadir di masjid, sholat 5 waktu. Apalagi yang berpegang pada madhab Syafi'iyah menganggap sholat berjamaah di masjid sunnah mu'akkadah. Maka mereka mengisi waktunya sholat di rumah. Di Jumat ini hampir semua disepakati oleh jumhur ulama wajib bagi laki-laki yang balik ya, dan tidak punya udzur syar'i wajib. Maka dalam madhab Syafi'iyah pun wajib hadir. Oleh karena itu banyak orang yang belum pernah hadir di masjid maka hadir pada saat itu. Dan ini kesempatan untuk menasihati mereka, mengingatkan mereka. Kalau sudah beramal soleh dipertahankan. Kalau berbuat dosa maka bertaubat. Bagaimana mereka mengingat masalah akhirat, mengingat tentang pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini teman-teman dibuatlah surah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala namanya surah Al-Jum'ah. Khusus untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya kedudukan hari Jumat itu. Dan itu yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di awal sekali di poin A materi ke-10 salat Jumat adalah hukum salat Jumat. Beliau mengatakan salat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Boleh mereka hadir, tetapi tetap lebih afdal di rumah. Ya. Tapi kalau laki-laki wajib, kecuali dia punya udzur syar'i, belum balik, musafir, sakit, gila, ini semua mungkin punya udzur. Selain daripada ini tidak boleh sama sekali tinggalkan Jumat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tentu lanjutan ayatnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Tentu yang bisa menjawab orang beriman saja. Orang yang tidak beriman atau kurang imannya maka tidak akan menjawab panggilan Jumat tersebut. Apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat atau sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk atau kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Artinya semua transaksi apapun tinggalkan demi untuk menghadiri Jumat. Ya. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 865. Kata baginda Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan menutup rapat hati mereka lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Artinya ancaman dari Nabi SAW, kalau orang sengaja meninggalkan Jumat tanpa udzur, hatinya tertutup, tidak akan mendapatkan hidayah. Dalam riwayat lain dikatakan 3 kali Jumat. Ya. Ini menandakan memang betul-betul ancaman dan kita sudah tahu kita bisa membedakan itu dosa besar atau tidak karena adanya ancaman, laknatkah
Ancaman masuk neraka kah, siksa kubur kah, atau seperti ini ya, hati yang dilalaikan dan segala macam, ini berarti masuk dalam kategori dosa besar. Juga sabda Nabi SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, abdun mamluk, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw marid. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1067, yang artinya salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan, maksudnya jadi sunnah hukum mereka, yaitu hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat orang sakit. Dalam riwayat yang lain ditambahkan Imam Ahmad, dan musafir. Karena orang musafir tidak ada Jumat baginya, kecuali dalam kondisi antum safar, pas berada di dekat masjid dan orang lagi sholat Jumat, ya sholat Jumat. Tapi kalau tidak, dalam perjalanan tidak ada masalah. Gugurlah Jumat bagi orang-orang yang musafir dan mereka bisa ganti dengan Jumat. Poin B-nya, hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Adapun di antara hikmah disyariatkannya sholat Jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengemban tanggung jawab di antara penduduk satu daerah atau suatu perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin dan khalifah mereka yang terkait dengan kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka. Jadi untuk memperingatkan, tadi saya bilang, mengecas iman-iman kita kaum laki-laki yang merupakan pemimpin di masyarakat selama seminggu ke depan. Terus begitu. Juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah yang maha suci dan maha pemurah, yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama 1 minggu. Hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan sholat Jumat. Karena di antara persyaratannya terkait erat dengan keberadaan satu perkampungan, satu jamaah, satu masjid dan persatuannya. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa, diharamkannya berbicara saat pelaksanaannya sedang terjadi, maksudnya khutbah, serta gugurnya kewajibannya dari seorang hamba sahaya, wanita, anak laki-laki dan orang sakit. Mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna dan mereka tidak termasuk orang-orang yang juga atau yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban disampaikan di atas mimbar. Jadi hikmahnya sangat luas. Kenapa sholat Jumat itu dilakukan? Ya. Poin C-nya, keutamaan hari Jumat. Hari Jumat memiliki atau merupakan hari yang sangat utama serta agung dan sebaik-baik hari dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah, fihi wa fihi khulika Adam alaihi salam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi udkhila ila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit, atau hari dunia maksudnya, dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti, ialah hari Jumat, di mana pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 854. Jadi sudah semestinya mengagungkannya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari segala keburukan. Kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian, poin D-nya, etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Sekarang kita sudah masuk kepada pelaksanaannya. Kita sudah sebutkan tentang hukumnya wajib, kita sudah sebutkan tentang hikmah disyariatkannya, dan kita juga sudah sebutkan keutamaannya hari Jumat. Sekarang saya mau kerjakan sholat Jumat, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, mandi bagi setiap orang yang akan menghadiri sholat Jumat, dan ini hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, guslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim.
Mandi Jumat itu diwajibkan atas setiap orang yang telah ihtilam atau balik. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 858 dan Imam Muslim 846. Ini kewajiban mandi, ya. Dan ini boleh saja kalau teman-teman kerja, keluar sebelum misalnya habis sholat subuh, pulang ke rumah, mau pergi kerja, mandi pagi hari itu niatkan mandi Jumat. Diniatkan dalam hati. Jadi nanti pada saat sudah ada Jumat di kantor atau dekat kantor, tinggal pergi hadir saja. Karena sudah mandi.